Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Fazira Zahra dengan NIM 66612001114. Nama saya Dinta Nurrahma dengan NIM 66612000112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irsad dengan NIM 66612000113. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Maulana Irfan dengan NIM 66612001111. Pengertian ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian kefilsafatan yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan suatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis yang terkenal di antaranya Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya, kebanyakan orang belum mampu membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Dalam perspektif ilmu, ontologi ilmu dapat dimaknai sebagai teori tentang wujud dalam perspektif objek materi keilmuan. Konsep-konsep penting yang diasumsikan oleh ilmu ditelaah secara kritis dalam ontologi ilmu. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos yang berarti being atau ada, dan logos yang berarti logik atau ilmu. Jadi ontologi bisa diartikan the theory of being atau teori tentang keberadaan. Jika menurut pengertian istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan ultimate reality yang berbentuk abstrak. Paham-paham dalam ontologi. Dalam pemahaman ontologi dapat diketemukan pandangan-pandangan pokok atau aliran-aliran pemikiran antara lain monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme. Yang pertama, monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua, baik yang asal berupa materi ataupun rohani. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua. Aliran materialisme ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini dipelopori oleh bapak filsafat yaitu Thales. Dia berpendapat bahwa sumber asal adalah air karena pentingnya bagi kehidupan. Aliran ini juga sering disebut naturalisme. Menurutnya bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi atau alam, sedangkan jiwa atau ruh tidak bisa berdiri sendiri. Tokoh aliran ini adalah Anaximander. Dia berpendapat bahwa unsur asal itu adalah udara dengan alasan bahwa udara merupakan sumber dari segala kehidupan, dari segala dimensi. Paham ini sering dikaitkan dengan teori atomisme. Menurutnya semua materi tersusun dari sejumlah bahan yang disebut unsur. Unsur-unsur itu bersifat tetap tak dapat dirusakkan. Bagian-bagian yang terkecil dari itulah yang dinamakan atom-atom. Tokoh aliran ini adalah Demokritos. Ia berpendapat bahwa hakikat alam ini merupakan atom-atom yang banyak jumlahnya, tak dapat dihitung dan amat halus. Atom-atom inilah yang merupakan asal kejadian alam. Yang kedua, idealisme. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme sebagai lawan materialisme dinamakan juga spiritualisme. Idealisme berarti serbacita, spiritualisme berarti serbaru. Aliran idealisme beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Tokoh aliran ini diantaranya Plato dengan teori idenya. Menurutnya tiap-tiap yang ada di alam semesta mesti ada idenya, yaitu konsep universal dari setiap sesuatu. Berikutnya ada Aristoteles, memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide itu sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda itu sendiri dan menjalankan pengaruhnya dari dalam benda itu. Dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda ruh, jasad, dan spirit. Tokoh paham ini adalah Descartes yang dianggap sebagai bapak filsafat modern. Ia menambahkan kedua hakikat itu dengan istilah dunia kesadaran dan dunia ruang. Lalu ada pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segala macam bentuk merupakan kenyataan. Lebih jauh lagi, paham ini menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur. Tokoh aliran ini pada masa Yunani kuno adalah Anaxagoras dan Empedokles yang menyatakan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Contoh ontologi. Contoh sederhana lainnya yang dapat diberikan yaitu dengan biologi misalnya. Secara ontologi atau hakikat dari ilmu biologi adalah ilmu tentang kehidupan tumbuhan, binatang, alam, bahkan manusia. Dengan kata lain, secara ontologi atau hakikat dari ilmu biologi merupakan ilmu tentang makhluk hidup seperti tumbuhan dan lainnya, baik yang berada di darat, laut, dan udara. Tanpa suatu kajian ontologi tentang suatu hal,
Mustahil adanya suatu pembahasan yang mendalam dan melebar karena secara akar pembahasan belum terungkap. Namun sebaliknya, jika suatu kajian telah dikaji secara ontologis, maka serta-merta akan mengungkap berbagai hal yang berkaitan dengan kajian tersebut. Sehingga akan muncul berbagai macam hal yang ada hubungannya dengan akar kajian yang sedang dibahas. Seperti biologi dengan berbagai hal yang menyangkut dunia tumbuhan, binatang, baik yang ada di darat dan air. Bahkan manusia dengan apa ada di diri tubuh manusia dan lain halnya yang ada dalam kehidupannya. Hakikat ontologi. Hakikat objek ilmu ontologi terdiri dari objek materi yang terdiri dari jenis-jenis dan sifat-sifat ilmu pengetahuan dan objek formal yang terdiri dari sudut pandang dari objek itu. Pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi, epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi disebut juga teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan adalah dengan metode non-ilmiah, metode ilmiah, dan metode problem solving. Pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan atau metode non-ilmiah adalah pengetahuan yang diperoleh dengan cara penemuan secara kebetulan, untung-untungan atau trial and error, akal sehat, common sense, prasangka, otoritas atau kewibawaan, dan pengalaman biasa. Masalah epistemologi bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Dalam pembahasan filsafat, epistemologi dikenal sebagai subsistem dari filsafat. Epistemologi adalah teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang ingin dipikirkan. Objek dan tujuan epistemologi. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana kita membedakan dengan lainnya. Jadi, berkenaan dengan situasi dan kondisi ruang serta waktu mengenai satu hal. Jadi, yang menjadi landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan logika, etika, estetika, bagaimana cara dan prosedur memperoleh kebenaran ilmiah, kebaikan moral, dan keindahan seni. Apa yang disebut dengan kebenaran ilmiah, keindahan seni, dan kebaikan moral. Tujuan epistemologi menurut Jacques Martin mengatakan, tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu, tapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi bukan untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun keadaan ini tak bisa dihindari. Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari tujuan epistemologi adalah lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan apa kriterianya. Hakikat epistemologi. Epistemologi, keilmuan, pada hakikatnya merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Kedua cara berpikir tersebut digabungkan dalam mempelajari gejala alam untuk menemukan kebenaran. Sebab secara epistemologi, ilmu memanfaatkan dua kemampuan manusia dalam mempelajari alam, yakni pikiran dan indera. Oleh sebab itu, epistemologi adalah usaha untuk menafsir dan membuktikan keyakinan bahwa kita mengetahui kenyataan yang lain dari diri sendiri. Usaha menafsirkan adalah aplikasi berpikir rasional, sedangkan usaha untuk membuktikan adalah aplikasi berpikir empiris. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa usaha menafsirkan berkaitan dengan deduksi, sedangkan usaha membuktikan berkaitan dengan induksi. Gabungan kedua macam cara berpikir tersebut disebut metode ilmiah. Hakikat epistemologi.
Epistemologi keilmuan pada hakikatnya merupakan gabungan antara berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Kedua cara berpikir tersebut digabungkan dalam mempelajari gejala alam untuk menemukan kebenaran. Sebab secara epistemologi, ilmu memanfaatkan dua kemampuan manusia dalam mempelajari alam, yakni pikiran dan indera. Oleh sebab itu, epistemologi adalah usaha untuk menafsir dan membuktikan keyakinan bahwa kita mengetahui kenyataan yang lain dari diri sendiri. Usaha menafsirkan adalah aplikasi berpikir rasional, sedangkan usaha untuk membuktikan adalah aplikasi berpikir empiris. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa usaha menafsirkan berkaitan dengan deduksi, sedangkan usaha membuktikan berkaitan dengan induksi. Gabungan kedua macam cara berpikir tersebut disebut metode ilmiah. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, contohnya yaitu kursi. Pernyataannya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi. Dengan dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah kursi. Awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang kursi melalui panca indera. Setelah itu mulai dilakukan analisa yang dilakukan akal kita. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktik. Sama seperti benda-benda lainnya. Pengertian aksiologi. Secara bahasa, aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu perkataan aksio yang berarti nilai dan kata logos yang berarti teori. Jadi aksiologi mengandung pengertian teori tentang nilai, sementara secara umum aksiologi dapat diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Dari berbagai capaian manusia yang telah didapat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, telah banyak memberikan daya manfaat dan daya guna bagi kehidupan manusia selama ini. Namun demikian, selama temuan yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan bermanfaat dan berguna, tidaklah masalah. Tetapi pertanyaannya selanjutnya adalah jika temuan dan teknologi itu berbentuk senjata dan sejenisnya. Pada mulanya, pembuatan senjata termasuk pembuatan bom ditunjukkan untuk mempermudah kerja manusia dari berbagai kendala yang datangnya dari alam atau lingkungan. Namun dalam perkembangannya, ternyata temuan manusia tersebut tidak lagi memberikan manfaat dan berguna, tetapi justru mendatangkan derita dan kehancuran bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu, secara aksiologi atau teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari suatu pengetahuan yang dapat diperoleh oleh manusia, dengan sendirinya dapat dikategorikan akan memberikan manfaat dan berguna atau sebaliknya. Maka dalam perkembangan berikutnya, kajian filsafat yang membahas tentang aksiologi ini melahirkan dua cabang. Filsafat yang kelak akan menjadi salah satu suatu pengetahuan, yaitu etika dan estetika. Karena bagaimana juga manusia tidak hanya dituntut untuk bertindak dan berperilaku, tetapi nilai perilakunya seorang manusia itu memiliki nilai daya guna dan sebaliknya merindukan orang lain. Kemudian dikembangkan jadi yang menjadi landasan dalam tataran aksiologi adalah untuk apa pengetahuan itu
terancamnya peradaban perkawinan. Penilaian aksiologi. Brawell membagi aksiologi dalam 3 bagian. Pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus yakni etika. Kajian etika lebih fokus pada perilaku, norma, dan adat istiadat manusia. Yang kedua dari aksiologi adalah aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Estetika berkaitan dengan nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki oleh manusia terhadap lingkungan dan fenomena di sekelilingnya. Bagian ketiga itu dari aksiologi adalah social political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Manfaat dari ilmu adalah sudah tidak terhitung banyaknya manfaat dari ilmu bagi manusia dan makhluk hidup secara keseluruhan. Mulai dari zamannya Copernicus sampai Mark Alexander ilmu terus berkembang dan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Mengutip pendapat Francis Bacon dalam buku Surya Sumantri tahun 1999 yang mengatakan bahwa pengetahuan adalah kekuasaan, apakah kekuasaan itu akan merupakan berkat atau malapetaka bagi manusia? Semua itu terletak pada sistem nilai dari orang yang menggunakan kekuasaan tersebut. Ilmu itu bersifat atau buruk, dan si pemilik pengetahuan itulah yang harus mempunyai sikap.